Chapter 333. Kembalikan jiwa ilahi, Dewa Laut kembali. Oscar dan Ning Rongrong berjuang untuk bertahan. Mereka telah membakar semua yang mereka miliki, mengumpulkan energi untuk mendukung kekuatan dewa dari dua dewa. Namun, manusia memiliki batasan. Meskipun mereka keras kepala, energi mereka hampir habis. Meskipun mereka bisa melihat peluang kebangkitan tepat di depan mereka, kekuatan roh yang mereka lepaskan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kedua dewa yang mereka panggil akan pergi kapan saja. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Oscar dan Ning Rongrong saling bertatapan cemas. Mereka menggigit lidah mereka, menggunakan rasa sakit yang diciptakannya untuk mengumpulkan sisa energi mereka yang tersisa. Kemudian, mereka membuat rencana, yaitu membiarkan para dewa memiliki tubuh mereka sebelum mereka pergi. Bukan karena Oscar dan Ning Rongrong tidak ingin menggunakan sosis Oscar untuk memasok listrik, tetapi itu seperti kasus di mana Menara Ubin 9 harta karun Ning Rongrong tidak dapat meningkatkan Tangsan. Spirit fusion mereka saat ini telah mencapai level dewa, dan level dewa akankah kemampuan meningkatkan manusia lainnya menjadi tidak berguna. Hal yang sama akan terjadi pada sosis Oscar atau Menara Ubin 9 harta karun Ning Rongrong. Pada saat kritis ini, tiba-tiba, dari setiap sudut aula pertemuan, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan tenang. Mereka kemudian terbang ke Tangsan, yang terbaring di tanah. Di luar, para prajurit bisa melihat cahaya merah yang menutupi aula bergetar. Dan titik-titik cahaya itu muncul dari getaran itu. Titik-titik itu datang ke tubuh Tangsan dan berkumpul di sana. Masing-masing tampak lemah, tetapi banyak titik bisa menciptakan kekuatan yang luar biasa. Boom! Sosok dewa di balik Oscar dan Ning Rongrong akhirnya berubah menjadi banyak titik cahaya dan menghilang. Mereka berdua gemetar. Mereka telah mengerahkan semua energi mereka dan mencurahkan semua yang mereka miliki untuk itu. Mereka seperti lampu yang berkedip-kedip yang telah menghabiskan sisa minyaknya yang terakhir. Xiao Hu menangis sedih saat dia ingin mendekatinya. Luka di dadanya belum tertutup. Hati emasnya belum sepenuhnya terhubung ke meridian lainnya. Jangan bergerak. Grandmaster berteriak untuk menghentikan Xiao Hu. Penderitaan fisik dan siksaan mental yang dialaminya telah melanda dan membuatnya pucat. Dia akhirnya jatuh ke tanah tetapi berusaha untuk tetap sadar saat dia melihat tubuh Tangsan. Dia pasti tidak akan kehilangan harapannya. Ini belum berakhir. Grandmaster mengulurkan kedua tangannya untuk menghentikan Tang Hao. Tidak ada yang bergerak. Jangan mendekati Little Sun. Petik 2. Mereka semua bingung. Sekarang mereka melihat ada sesuatu yang berubah pada Tangsan sejak titik-titik itu muncul. Jika mereka tidak memberikan perhatian penuh, mereka tidak akan menemukannya. Namun, mereka semua adalah Master Roh yang kuat di dunia Master Roh, mereka bisa melihat titik-titik cahaya kecil itu. Namun, mereka hanya berpikir bahwa itu adalah efek dari Spirit Fusion Oscar dan Ning Rongrong. Tapi sekarang sepertinya tidak benar. Oscar dan Ning Rongrong pingsan sekarang, tetapi lingkaran cahaya putih itu masih ada, mengalir ke luka Tangsan sedikit demi sedikit. Garis meridian di sekitar jantungnya masih terbentuk, tapi kecepatannya jauh lebih lambat. Namun, itu masih terus berkembang, yang artinya mereka masih punya peluang. Ini adalah, murid Tang Hao menyusut. Dia punya sesuatu dalam pikirannya sekarang, menatap Grandmaster. Mereka hampir angkat bicara pada saat bersamaan. Kekuatan iman, itu benar. Titik cahaya kecil itu berasal dari Power of Fight dari sejuta tentara kerajaan Dou Empire. Satu orang tidak dapat menghasilkan kekuatan iman yang signifikan, tetapi itu akan menjadi perbedaan besar ketika itu berasal dari kekuatan 1 juta tentara. Kekuatan iman yang dihasilkan oleh pasukan Heaven Dou Empire untuk Tangsan benar-benar tulus dan signifikan. Lapisan merah aneh di luar bisa memurnikan kotoran apapun. Kekuatan keyakinan yang bisa masuk ke aula untuk menghubungi tubuh Tangsan semuanya adalah yang paling murni. Energi kekuatan iman telah melanjutkan perpaduan roh Oscar dan Ning Rongrong untuk menyembuhkan Tangsan. Cepat, terus berdoa untuk Tangsan. Grandmaster menangis, menggenggam tangannya. Wajahnya penuh harapan. Semua orang melakukan hal yang sama. Untuk kesempatan terakhir untuk menghidupkan kembali Tangsan, mereka mulai berdoa lagi dengan segenap hati. Waktu terus berjalan, kecepatan penyembuhan luka di dada Tangsan secara signifikan lebih lambat daripada saat kedua dewa melepaskan cahaya kebangkitan mereka. Tapi itu tidak berhenti. Jika kebangkitan tidak berhenti, mereka masih memiliki kesempatan.
Melihat hati Tang San telah memulihkan setiap meridiannya, orang-orang yang hadir di aula telah melupakan waktu. Selama proses itu, hanya Sui Beng yang keluar satu kali. Dia pergi untuk menyampaikan perintah ketatnya kepada kekuatan besar kerajaan Dou Empire. Selama kebangkitan Tang San belum selesai, mereka tidak bisa berhenti berdoa untuknya. Dia memberitahu anak buahnya bahwa Tang San adalah harapan terakhir kekaisaran. Hanya jika Dewa Laut menyertai mereka, dapatkah mereka mengalahkan musuh mereka, dan melestarikan negara mereka. Lingkaran cahaya samar melintas di seluruh aula. Selama cahaya bergerak, perubahan pada wajah Tang San mengejutkan semua orang di sana. Terkadang, tubuhnya bergetar, terutama di jantungnya. Setiap getaran telah mengguncang hati orang. Saat itu siang dan malam. Itu telah melewati kegelapan dan kemudian sinar matahari. Semua orang lupa waktu karena mereka fokus berdoa untuk Tang San. Kekuatan iman mereka lemah tetapi tidak pernah berhenti. Itu terus-menerus menyembuhkan Tang San. Akhirnya, hati emas itu mulai bergetar. Awalnya, itu sedikit bergetar. Ketika kekuatan iman telah terkumpul lebih banyak, itu mulai berguncang dengan kuat. Luka di dada Tang San akhirnya menutup. Luka lain di tulang, daging, meridian, dan yang terpenting, jantungnya, semuanya telah sembuh di bawah kekuatan doa semua orang. Oscar dan Ning Rongrong telah bangun. Mereka sekarang adalah orang biasa, bahkan lebih lemah. Namun, mereka merasa puas. Mereka adalah orang-orang yang telah memulai terang kebangkitan, mereka bisa merasakan bahwa kehidupan Tang San kembali saat tubuhnya bangun. Selama kekuatan sucinya bisa dibangunkan, tidak peduli seberapa parah lukanya, dia bisa menyembuhkannya sendiri. Mata orang-orang semua menatap dadanya sekarang. Melihat dadanya bergerak naik turun saat dia bernapas, semuanya menangis. Berhasil, mereka berhasil, jantungnya berdebar kencang, dan dia bernapas. Grandmaster dan Tang Hao masih sepucat selembar kertas. Xiao Hu bisa pingsan setiap saat. Mereka semua mendekati Tang San. Tang Hao dengan hati-hati memeriksa denyut nadi Tang San dan merasakan situasi tubuhnya. Bagaimana itu? Grandmaster bertanya dengan cemas. Tang Hao mengangguk, tubuh Little Sun telah pulih dengan cepat. Bukan hanya karena kekuatan iman, tetapi kekuatannya sendiri juga hampir pulih. Saya bisa merasakan kekuatan luar biasa dalam dirinya. Bahkan kekuatan jiwaku tidak bisa masuk ke tubuhnya. Jika dia bisa bangun, maka kita berhasil. Petik 2. Tidak, belum. Suara Xiao Hu gemetar. Tang Hao menatapnya dengan ragu. Apa katamu? Mata Xiao Hu masih sedih. Dia telah menjadi dewa. Jika seperti yang Anda katakan, tubuhnya hampir semuanya telah pulih, dia harus bangun sekarang karena dia pasti bisa merasakan kekhawatiran kita. Tapi dia masih koma. Artinya, kita sudah membangkitkan dia, tapi belum seluruhnya. Serangan terakhir yang dia lakukan terhadap Bibi Dong adalah serangan jiwa. Bagi Tuhan, itu adalah jiwa ilahinya. Saat itu, Bibi Dong terluka parah, tapi dia langsung koma. Mungkin saja Bibi Dong telah menghancurkan jiwa sucinya. Bagi dewa, menghancurkan hatinya tidak bisa mendorongnya sampai mati. Tapi menghancurkan jiwa sucinya, mustahil. Omong kosong. Tang Hao berteriak dengan marah. Little Sun masih hidup. Apakah kamu tidak mendengarnya? Dia bernapas, dan jantungnya berdebar. Putraku belum mati, dia masih hidup. Little Sun, bangun, beritahu mereka bahwa kamu masih hidup. Petik 2. Dia berteriak, tapi air matanya mengalir di wajahnya. Sepanjang hidupnya, hari ini adalah hari di mana air matanya paling banyak menetes. Harapan besar menyebabkan kekecewaan besar. Sudah 2 hari, dan mereka hampir memulihkan tubuh Tang San. Tapi apa yang dikatakan Xiao Hu seperti kilat, langsung menyambar mereka. Mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Namun, mereka semua tahu bahwa Xiao Hu paling mengerti Tang San karena dia selalu bersamanya. Jika Xiao Hu mengatakan itu berarti aula pertemuan tiba-tiba sunyi. Sebuah ketenangan yang mematikan. Mereka melihat Tang San, yang sedang bernapas dan jantungnya berdetak kencang di dadanya. Semua lukanya sembuh. Mereka bahkan bisa merasakan aura dewa pada dirinya. Namun, dia masih terbaring di sana tanpa bergerak. Tidak ada tanda-tanda yang membuktikan bahwa dia telah kembali. Keengganan memenuhi hati mereka. Mereka telah melakukan upaya terbaik mereka tetapi tetap tidak berhasil. Serangan besar seperti itu, pasti bisa menghancurkan prajurit paling gagah. Jika mereka membangkitkan orang normal,
mereka hanya akan menggunakan cahaya kebangkitan dan membangunkan jiwanya. Terlepas dari itu, Tang San bukanlah manusia. Dia adalah dewa. Kukri dan Dewi Sembilan Warna tidak bisa membangunkan jiwa sucinya. Selain itu, kedua dewa ini tidak dapat bertahan sampai Tang San pulih sepenuhnya. Pada saat ini, kekecewaan yang tak terbatas muncul di hati mereka karena mereka baru saja kehilangan harapan terakhir mereka. Kemudian, tubuh Tang San mulai bergetar hebat, menarik perhatian orang. Tang Hao memeluk putranya dengan erat. Dia sedang berdoa di dalam. Pada saat ini, jika dia harus mengambil nyawanya untuk ditukar dengan jiwa Dewa Tang San, dia akan dengan senang hati melakukannya. Kemudian, semua orang di aula tiba-tiba merasa mereka tidak bisa bernapas. Sekarang hal itu menyebabkan mereka sangat sulit bernapas. Mereka berjuang keras. Lingkungan mulai berubah saat semuanya menjadi halus. Biru. Itu adalah warna biru yang sangat besar. Meskipun mereka ditahan di dalam kamar, yang mereka lihat adalah area biru yang luas, seperti mereka berdiri dan menonton di suatu tempat jauh di bawah laut. Kemudian, fenomena aneh muncul di depan mereka. Mereka melihat Tang San. Tang San biru. Tang San itu perlahan berjalan menuju mereka dari area biru yang luas dengan kegembiraan di wajahnya. Dia melihat mereka, tapi dia tidak berbicara. Ketika dia semakin dekat, tekanan menjadi lebih kuat pada jiwa mereka. Semua orang memusatkan perhatian pada sosok biru itu saat dia lewat dan masuk ke tubuh Tang San. Ledakan. Tang Hao merasa tubuhnya baru saja diserang oleh kekuatan tak terlihat. Tang San, yang berada di pangkuannya tiba-tiba melayang. Dari posisi berbaring, dia sekarang melayang secara horizontal di aula. Titik putih semuanya menghilang. Tidak peduli siapa itu, Tang Hao, Grandmaster, Xiao Wu atau orang lain di ruangan itu, dan kekuatan besar di luar, yang masih berdoa untuk Tang San, mereka semua berteriak di dalam. Saya kembali. Ya, ketika Tang San biru itu memasuki aula, Tang San kembali. Dia kembali sekarang. Tang San biru itu adalah jiwa sucinya. Ketika jiwa ilahi telah kembali, Dewa Laut hidup kembali. Tang San akhirnya menyelesaikan kebangkitannya. Membangkitkan dewa di alam manusia seperti melamun. Tingkat kesulitan dari keseluruhan proses tidak terbayangkan. Namun, selama proses tersebut, Tang San tidak hanya memiliki perpaduan roh Ning Rongrong dan Oscar yang membawa dua dewa dan cahaya dewa kebangkitan mereka berakhir, tetapi juga kekuatan iman dari doa 1 juta tentara kekaisaran surga Do selama keseluruhan 2 hari. Tubuh dewa peringkatnya telah pulih. Namun, jiwanya telah dipulihkan oleh pancaran terakhir perasaan ilahi yang dia tinggalkan di Gunung Suci dengan doa dari Dewa Laut 7 pilar suci penjaga Do Luos dan jutaan dari ribuan makhluk yang hidup di laut. Istana Dewa Laut, Gunung Suci, di mana saja yang memiliki kekuatan Dewa Laut, di sanalah Dewa Laut telah meninggalkan warisannya. Itulah alasan mengapa akal ilahi Tang San bisa tinggal di sana untuk sementara waktu meskipun dia telah meninggal. Tentu saja, itu adalah upaya naga laut Do Luo, yang telah memimpin Dewa Laut 7 pilar suci Do Luos untuk mengaktifkan formasi pelindung di Pulau Dewa Laut untuk memanggil sinar terakhir dari akal ilahinya. Pada saat ini, Tang San telah kembali, berdiri di depan mereka. Dewa Laut dihidupkan kembali. Ketika Tang San membuka matanya, aura biru di aula segera menghilang. Perasaan menyesakkan itu terangkat. Xiao Hu menatap Tang San. Ketika dia melihat cahaya ilahi bersinar di matanya, dia akhirnya bisa rileks, roboh di dada Liu Erlong. Pada saat yang sama, cahaya merah yang menutupi seluruh aula menghilang, tanpa suara masuk ke tubuh Xiao Hu. Tang San tidak memperhatikan aura dingin itu. Lingkaran cahaya redup menyala. Tang San mengungkapkan perasaan yang dalam dan menyentuh di wajahnya. Dia memandang setiap orang di aula, mengepalkan tinjunya. Terima kasih semua. Cahaya biru besar yang dipancarkan dari Tang San menyapu semuanya. Kekuatan Dewa Laut yang lembut telah menenangkan tubuh mereka, menghapus kekhawatiran mereka selama 2 hari ini. Sue Beng tiba-tiba berlutut, air mata mengalir di wajahnya. Guru, kamu kembali. Itu semua salahku. Untuk kerajaan ini, kamu telah membayar mahal. Petik 2. Tang San turun dan mengangkat Sue Beng ke atas. Sue Beng, kamu melakukannya dengan baik. Meskipun Bibi Dong telah membunuhku, jiwa ketuhanku yang hancur masih bisa melihat segalanya. Anda adalah kaisar sejati kerajaan Dou Empire. Anda adalah raja yang agung, raja terbaik yang pernah dimiliki kerajaan Dou Empire. Petik 2. Sue Beng menggelengkan kepalanya. Tidak,
Aku bukan raja yang baik. Saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi teman-teman saya. Guru, dari hati saya tidak ingin Anda kembali ke medan perang. Namun, Kekaisaran membutuhkan perlindungan Anda. Saya, Tang San menepuk bahu Sue Beng. Jangan katakan apapun, ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semuanya ada akhirnya. Bibi Dong, Qian Ren Sue dan saya akan mendapatkan hasil akhir kami. Mereka tidak akan mengampuni saya juga tidak. Petik 2, Little Sun. Tang Hao dan Grandmaster berjalan ke Tang San. Ayah, maaf membuat kalian berdua khawatir. Tang San memandangi kedua ayahnya, bibirnya gemetar. Dia, tentu saja, mengerti betapa beruntungnya dia bisa dihidupkan kembali. Namun, hatinya tidak terasa lebih nyaman. Dia menginginkan pertempuran itu sekali lagi. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan saat menghadapi dua dewa. Dari Tang Hao dan Grandmaster, Tang San memahami banyak hal. Ayah tidak ingin saya mengambil risiko. Mereka tidak ingin kehilangan saya lagi. Jika saya meninggalkan medan perang, bahkan Bibi Dong dan Qian Ren Sue tidak dapat menahan saya. Tapi haruskah saya pergi seperti itu? Ayah, kehidupan keduaku diberikan olehmu. Saya tidak bisa membuang keyakinan mereka pada saya. Jangan katakan apapun. Sekarang, yang lebih penting adalah memikirkan tentang bagaimana bertemu Bibi Dong dan Qian Ren Sue. Petik 2. Sambil berkata, dia melangkah maju untuk memeluk kedua ayahnya untuk menunjukkan tekadnya. Tang Hao dan Grandmaster tidak angkat bicara. Mereka menatap Tang San dengan tatapan yang rumit. Tang San mengikuti ayahnya untuk tampil di depan Oscar dan Ning Rongrong. Setelah kekuatan Dewa Laut mereda, wajah mereka terlihat lebih baik, tetapi mereka masih rapuh. Tang San meletakkan tangannya di atas mereka, menuangkan energi Dewa Laut murni ke dalam tubuh mereka. Dengan bantuannya, Oscar dan Ning Rongrong bisa berdiri dengan enggan. Kakak kedua, Rongrong, bantuan besarmu padaku tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semangatmu tidak hilang. Saya telah menggunakan kekuatan Dewa Laut untuk membangunkan mereka. Tapi mereka butuh waktu lama untuk pulih. Bahkan Divine Power saya tidak dapat memulihkannya dengan segera. Mungkin butuh 1 tahun. Petik 2. Oscar tertawa riang, menyelamatkan manusia membutuhkan 1 bulan untuk pulih. Menyelamatkan dewa membutuhkan 1 tahun. Ini bagus juga, jauh lebih baik dari sosis saya. Tapi akan lebih baik jika itu tidak terjadi lagi. Petik 2. Ning Rongrong memandang Tang San dengan mata kemerahan. Dia ingin memanggilnya saudara laki-laki, tetapi dia tidak bisa mengucapkannya. Tang San berbalik untuk melihat Xiao Wu yang terbaring di pelukan Liu Erlong, mencoba untuk menekan perasaannya. Dia kemudian berbicara dengan orang lain, Bibi Dong telah memberi kami 3 hari. Sekarang hanya 1 hari 1 malam. Itu karena dia muncul secara tiba-tiba, aku tidak tahu apa-apa tentang kemampuannya. Beri aku 1 hari untuk pulih sepenuhnya ke kondisi puncakku. Lalu aku akan melawan mereka lagi. Saya yakin saya bisa menghancurkan mereka semua. Percayalah padaku, Sue Beng, Anda harus menghibur anak buah Anda dengan baik. Besok akan menjadi waktu pertarungan terakhir. Petik 2. Guru, jangan khawatir. Saya akan memberitahu mereka hal baru yang bagus ini. Tenangkan pikiran Anda, saya akan mengungkapkan semua informasi. Kami tidak akan membiarkan musuh mengetahui apapun. Petik 2. Mendengar Tang San menunjukkan keyakinannya untuk menghancurkan 2 dewa dari pihak lawan, Sue Beng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia tahu bahwa Tang San tidak pernah berbohong. Ketika dia berkata dia bisa, itu benar-benar berarti dia bisa. Tang San melanjutkan, tolong tinggalkan tempat ini untuk saya perlu bermeditasi untuk memulihkan kekuatan ilahi saya. Semua orang mengangguk. Sue Beng membawa para jenderalnya keluar dari aula, lalu Poison Douluo dan guru roh tertinggi lainnya. Grandmaster, Tang Hao, Flender, Liu Erlong, Oscar dan Ning Rongrong tetap tinggal. Grandmaster tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Little Sun, apakah kamu yakin? 1 lawan 2, di tingkat dewa, menurutku trik ruang tamu tidak akan berhasil. Petik 2. Tang San tersenyum penuh keyakinan, Ayah, kamu juga guruku. Anda telah melatih saya. Apakah kamu tidak percaya padaku? Pernahkah aku berbohong padamu? Jangan khawatir. Saya tahu kekurangan Bibi Dong dan Qian Ren Sue. Jika saya fokus, saya akan mengalahkan mereka. Petik 2. Grandmaster merasa lebih baik sekarang,
Ini bagus. Tetapi Anda harus ingat, tidak peduli apa, hidup Anda lebih penting. Saya tidak tahan kehilangan anak saya lagi. Petik 2. Kemudian, dia melambai ke Liu Erlong dan Flander, berjalan keluar ruangan. Tang San memandang Xiao Wu dalam pelukan Liu Erlong, mencoba menahan perasaannya yang mendidih. Ibu, tolong jaga Xiao Wu. Liu Erlong menatap Tang San dengan dalam lalu mengangguk. Ketika orang lain pergi, Tang Hao masih tertinggal. Setelah semua orang pergi, Tang Hao perlahan berjalan ke Tang San. Sudahkah kamu mengambil keputusan? Tang San terkejut. Ayah, apa yang terjadi? Apa yang telah saya putuskan? Petik 2. Tang Hao memandang Tang San dengan tatapan tenangnya. Kamu tidak perlu bermain denganku. Anda bisa membodohi mereka tapi bukan saya. Anda adalah anak saya, kamu mirip denganku, ada sesuatu yang bahkan kamu tidak tahu. Meskipun apa yang baru saja Anda katakan, wajah Anda atau bahkan kepercayaan diri Anda tidak memiliki kekurangan, tetapi ketika Anda berbohong, tangan kanan Anda secara naluriah akan mencengkeram tepi baju Anda. Persis seperti yang saya lakukan. Saya tidak menyadarinya karena saya tahu, Anda tidak akan berbohong. Tapi Anda baru saja melakukannya baru-baru ini. 1 lawan 2, menghadapi 2 dewa, apakah Anda yakin akan menang? Jadi, saya menyimpulkan bahwa keputusan Anda bukanlah untuk memenangkan mereka tetapi mati bersama mereka. Itu juga hasil terbaik yang bisa kamu lakukan, kan? Petik 2. Tang San menatap ayahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ayahnya akan memahaminya dengan baik. Tang San mengangguk pelan. Ayah, kamu tahu, aku tidak punya pilihan. Saya tidak bisa hanya berdiri di sana dan melihat kerajaan Dou Empire dihancurkan. Bibi Dong adalah musuh orang tuaku, juga guruku dan musuhku sendiri. Saya tidak punya jalan kembali. Saya bisa dihidupkan kembali berkat kekuatan semua orang. Sekarang saya akan melakukan semua yang bisa saya lakukan. Saya yakin kalian akan mengerti apa yang akan saya lakukan. Medan perang tidak dapat diprediksi. Mungkin tidak terlalu buruk jika saya tidak bisa kembali. Petik 2. Mungkin tidak ada di sini. Tang Hao tiba-tiba berteriak dengan marah. San kecil, aku tidak akan mengizinkanmu melakukan itu. Grandmaster dan saya hanya memiliki satu putra. Saya seorang ayah, apakah Anda ingin saya melihat anak saya meninggal? Kamu bisa pergi, tapi kamu harus berjalan di atas mayatku dulu. Petik 2. Melihat mata ayahnya yang keras kepala, Tang San menghela nafas. Ayah, maafkan aku. Cahaya biru menyebar dengan tenang di belakang Tang San. Tang San biru muncul di belakang Tang Hao. Tang Hao berteriak kesakitan lalu jatuh ke dada Tang San. Tang San tersenyum tipis, memeluk ayahnya. Tidak peduli itu untukmu, untuk Xiao Wu, atau semua orang, aku tidak bisa mundur dalam pertempuran ini. Lingkaran biru menyala, dan bentuk jiwa itu telah menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah melalui kematian dan kebangkitannya, meskipun Tang San telah mengalami banyak kesulitan, dia akhirnya mengaktifkan kenaikan Dewa Lautnya secara menyeluruh. Sekarang, dia bisa memahami dengan baik kemampuan jiwa ilahi dan tubuh fisiknya. Itulah salah satu alasan yang memastikan keyakinannya pada kemenangan besok. Dia mengayunkan tangannya, membuka celah ruang. Tang San memasukkan Tang Hao ke dalam celah itu. Rantai pola hias kemudian menutupi celah itu. Tang San telah menggunakan kekuatan sucinya untuk membuat ruang yang bisa bertahan selama 2 hari. Setelah 2 hari, bahkan jika Tang San tidak membiarkan Tang Hao pergi, ruang ini secara otomatis akan hancur dengan sendirinya, melepaskan Tang Hao. Pada saat itu, semuanya akan beres. Tang San telah mengambil keputusan, dia tidak membiarkan dirinya kembali. Tang San duduk bersila, lalu mengaktifkan jiwa sucinya. Sangkar yang terbuat dari cahaya biru menutupi tubuhnya. Tang San mulai berkultivasi tetapi tidak melepaskan pancaran perasaan ilahinya. Bahkan jika Bibi Dong berdiri di depannya sekarang, dia tidak bisa merasakan kekuatan dewa melonjak padanya. Tang San telah melampaui Qian Rensue dan Bibi Dong dalam aspek ini. Suatu hari berlalu dengan cepat. Tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Xiao Wu telah bangun, tapi dia tidak datang menemuinya di aula. Hanya Tang San yang tinggal di sana. Sepertinya instingnya telah membangunkannya. Saat matahari muncul di cakrawala, Tang San membuka matanya. Ada lapisan mengkilap menutupi mata birunya. Ketika dia bangkit dari tanah, dia tampak seperti orang biasa. Kompatibilitas antara jiwa ketuhanan dan tubuhnya hampir sempurna.
Itulah mengapa dia terlihat seperti telah kembali ke jati dirinya. Dia berjalan ke pintu. Semua orang menunggunya di sana ketika dia membuka pintu gerbang. Sue Beng, Grandmaster dan Xiao Wu berdiri di depan. Semua orang menatapnya. Tang San tersenyum, jangan khawatir. Pertempuran hari ini akan mengakhiri segalanya. Petik 2. Grandmaster menatap matanya, Little Sun, ingat ini. Dimanapun Anda berada, kami akan selalu bersamamu. Petik 2. Tang San menghela nafas. Dia tahu bahwa Grandmaster telah melihatnya melalui dirinya. Ayahnya hilang selama 1 hari, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Dia tidak bisa menjelaskan sekarang. Tang San memandang matahari yang menyinari fajar baru dari jauh. Kabut biru muncul dari bawah matanya. Apa yang datang akan datang. Lapisan berpola biru muncul di sekitar tubuhnya. Ayo pergi. Aureole biru deras muncul, menutupi semua orang. Itu seperti tsunami, mengangkat semua orang ke udara. Lampu baru saja menyala, dan semuanya berada di atas pas bukit-bukit yang menguntungkan sekarang. Cahaya aneh menyala dari mata Grandmaster saat dia bisa melihat kekuatan Dewa Tang San telah meningkat, atau dia telah maju dalam menggunakan kekuatannya. Kekhawatiran di hatinya berkurang sedikit. Xiao Wu tidak mengatakan apapun. Dia baru saja mempelajari Tang San dengan matanya yang tenang. Tang San tahu apa yang dia pikirkan. Ketika semua orang naik ke atas tembok, dia tidak langsung datang untuk melihat formasi kekaisaran roh tetapi berjalan ke Xiao Wu. Dia menyentuhnya di pundaknya, membalikkannya. Punggungnya menghadap dia sekarang. Dia dengan hati-hati mengangkat kepang panjangnya, melepaskannya. Kemudian dia menarik sisir entah dari mana dan mulai menyisir rambut Xiao Wu dengan lembut. Xiao Wu sedikit gemetar. Semua orang memahami perasaan mereka, jadi mereka semua berbalik, meninggalkan pasangan itu saat-saat terakhir kedamaian sebelum badai yang dahsyat. Matahari menyinari mereka. Bayangan mereka terbentang di tanah. Tang San tidak mengatakan apapun pada Xiao Wu. Dia hanya ingin menyisir rambutnya sekali. Ketika dia selesai, dia memeluknya erat. Melihat matanya yang berkaca-kaca, dia menggunakan dahinya untuk menyentuh matanya, lalu dengan lembut berkata, "Sayang, aku mencintaimu." Xiao Wu gemetar, memeluknya kembali lebih erat, membenamkan wajahnya ke dadanya. "Jika kamu benar-benar mencintaiku, tolong biarkan aku bersamamu. Hasilnya tidak akan berubah. Biarkan aku melihatmu sampai akhir." Tang San bingung. Dia mengerti bahwa Xiao Wu jelas tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia juga tahu betapa keras kepalanya dia. Dia akan memasukkannya ke celah ruang angkasa. Tapi Xiao Wu hanya memberitahunya bahwa apapun yang terjadi, hasilnya tidak akan berubah. Akhirnya, Tang San tidak melakukan itu. Tetap bersama, hidup atau mati. Mereka telah berjanji satu sama lain. Dia mencium keningnya dengan lembut. Tubuh Tang San telah berubah menjadi cahaya biru, lalu lepas dari pelukannya. Pada saat yang sama, dari barak kerajaan roh jauh dari sana, 2 orang keluar dari tenda. Tang San, ketika Dewa Raksasa dan Dewa Malaikat melihat bayangan biru terbang di jalur gunung bukit yang menguntungkan, mereka tidak bisa membantu tetapi tercengang. Bibi Dong selalu berhati-hati, sekarang dia tidak bisa menahan gemetar. Itu benar, Dewa Laut kembali. Dia pasti akan mengumumkan pertarungan dengan Dewa Raksasa dan Dewa Malaikat. Oscar dan Ning Rongrong telah kehilangan kekuatan roh mereka untuk sementara, yang berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk dibangkitkan lagi. Pertempuran ini akan menjadi yang terakhir. Chapter 334. Pertempuran terakhir. Bibi Dong tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Selama 3 hari ini, Qian Rensue dan dia telah menggunakan kekuatan dewa mereka yang luar biasa untuk memulihkan diri. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Tang San di medan perang lagi. Bukankah jiwanya sudah lenyap? Aku tahu itu. Tidak mudah membunuhnya seperti itu. Petik 2. Qian Rensue tidak tahu mengapa dia merasa lega melihat Tang San sekarang. Tinggal di pangkalan kekaisaran roh, Hulaina seperti patung tanpa jiwa. Sekarang ketika dia melihat sosok biru itu, dia begitu terguncang hingga dia gemetar. Dia tidak mati. Dia kembali. Terkejut, Tang San tersenyum tipis. Dia sepertinya lupa bahwa dia telah mati mengenaskan 3 hari yang lalu di tangan Bibi Dong. Baik Bibi Dong dan Qian Rensue tidak mengenakan persenjataan dewa mereka karena mereka semua berpikir bahwa kerajaan Do Empire tidak akan memiliki apa-apa lagi untuk melawan. Bibi Dong dengan dingin mendengus, terkejut, terus kenapa? Kami telah membunuhmu sekali, kita selalu bisa melakukannya lagi.
Saya masih ceroboh. Aku seharusnya menghancurkan tubuhmu juga. Saya tidak berpikir bahwa jiwa ilahi Anda yang hilang dapat dipulihkan kembali. Saya selalu tahu bahwa Anda pintar. Tapi saya salah. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menunjukkan diriku di medan perang lagi. Petik 2. Tang San masih elegan, sama seperti dia baru saja keluar dari paviliun bulan. Yah, sayang sekali kau bukan aku. Jadi, saya tidak akan membuat pilihan seperti yang telah Anda lakukan. Anda ingin bertanya mengapa saya tidak tinggal di pas bukit-bukit menguntungkan dan menyergap Anda selama kedatangan Anda di sini, kan? Petik 2. Bibi Dong mengubah wajahnya, kamu bisa membaca pikiranku. Tang San menggelengkan kepalanya, tidak. Saya tidak bisa melihat melalui pikiran Tuhan, meskipun aura jahat Anda jelas. Saya hanya bisa memahami pikiran gelap Anda. Saya tidak ingin menyergap Anda karena itu akan mengotori jiwa ketuhanan saya. Jika demikian, saya khawatir saya tidak bisa mengalahkan kalian berdua. Tapi sekarang, tidak akan seperti itu. Menghadapi Anda sekarang adalah Dewa Laut di puncaknya. Mungkin aku akan mati, tapi aku pasti akan menyeretmu keluar dari dunia ini bersamaku. Bibi Dong tersenyum, tapi penampilannya saat ini tidak bisa membuat senyum itu terlihat bagus. Tang San, apakah kamu ingin membuat kepercayaan diriku? Bagaimana jika Anda telah mencapai kondisi puncak? Apakah Anda pikir Anda dapat mengonfrontasi saya dengan itu? Nah, kamu harus membuka mata lebih lebar untuk melihat apa sebenarnya kompetensi dari raksasa God. Petik 2. Arus cahaya ungu tua tiba-tiba muncul di tubuh Bibi Dong. Di bawah cahaya ungu yang bersinar, dua sosok identik muncul. Persenjataan raksasa muncul. Kekuatan Dewa Ungu berkembang secara instan, menutupi matahari dan menggelapkan seluruh langit. Persenjataan malaikat seperti giok yang bersinar juga muncul di Qian Rensue. Matanya menjadi lebih dingin. Dia membunuhmu terakhir kali. Kali ini, hanya aku yang bisa. Petik 2. Saat dia menghadapi dua dewa dalam persenjataan dewa mereka, di bawah tekanan yang mengintimidasi, aliran udara biru mulai naik dari Tang San. Ada banyak titik cahaya biru di sekelilingnya. Persenjataan Dewa Laut muncul tanpa suara. Namun, persenjataan Dewa Laut sekarang memiliki warna emas tanpa bantuan Golden Trident. Tang San telah menggunakan perbuatannya yang sebenarnya untuk menunjukkan kepada ibu dan putri Dewa Duo bahwa dia tidak bercanda. Sabit raksasa dan pedang suci malaikat menunjuk ke Tang San pada saat yang sama trident Dewa Laut di tangannya diangkat ke atas kepalanya. Matanya penuh hormat, menatap Dewa Laut Trident. Perasaan ilahinya menyebar secara instan seperti lautan yang tak berujung. Tang San, Bibi Dong, dan Qian Rensue semuanya memiliki aura yang tidak nyata. Dia berdiri di sana, tapi dia tidak menindas mereka dengan kekuatan Dewa Lautnya. Namun, itu juga membuat Dewa Raksasa, dan Dewa Malaikat merasa seperti mereka dicegah untuk menggabungkan indera ilahi mereka dengan kekuatan Dewa mereka. Bibi Dong mengerti bahwa Tang San tidak melebih-lebihkan. Dia sebenarnya telah mencapai level yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Pada saat ini, Dewa Laut 8 sayap di punggung Tang San telah diubah. 4 sayap di setiap sisi telah menyatu, membentuk sepasang sayap emas besar. Mereka menutupi seluruh tubuhnya dari belakang. Ketika sayap terbuka, langit, yang diselimuti oleh energi ungu tua raksasa God, telah kembali ke warna biru. Cahaya biru tak berujung hampir menutupi seluruh langit. Ketika Tang San melihat Golden Trident dengan matanya yang penuh hormat, dia juga memanggil kekuatan lautan luas. Cahaya biru itu adalah kekuatan yang berasal dari lautan. Langit masih biru, tapi tidak ada matahari. Kekuatan Dewa Laut yang tangguh telah memblokir sinar matahari. Dengan demikian, persenjataan Dewa Malaikat pada Qian Rensue lebih redup. Bibi Dong mengambil tindakan lebih dulu. Dua sosok identik itu langsung berubah menjadi dua lampu ungu gelap dengan aura iblis yang mengguncang bumi, terbang langsung ke Tang San. Aura jahat itu seperti ingin melahap Tang San dan cahaya biru di langit. Qian Rensue tidak menyukai Bibi Dong, tetapi dia tahu bahwa tampaknya, Bibi Dong tidak akan bisa mengalahkan Tang San. Menyatukan benua bukan hanya ambisi Bibi Dong, tetapi juga keinginan terakhir kakeknya. Dia pasti tidak akan melepaskannya. Saat tubuh dan pedangnya menyatu, Qian Rensue dan pedang suci malaikatnya telah digabungkan menjadi satu, berubah menjadi pedang emas besar yang menunjuk ke wajah Tang San. Duo ibu dan anak dewa telah membentuk penjepit di udara. Rupanya, setelah gagal, Qian Rensue telah memahami kekuatan dewa malaikatnya dengan lebih baik.
Menghadapi serangan mereka, Tang San tidak terburu-buru. Dibandingkan dengan 3 hari lalu, dia lebih dewasa. Mata dinginnya berkedip, mengangkat trident emas di tangannya, melepaskan bola cahaya emas, menghadapi serangan Qian Rensue. Pada saat yang sama, Tang San terbagi menjadi 2 sosok. Dia tidak peduli dengan bola cahayanya, 2 sosok yang baru saja dia buat datang untuk menghadapi serangan Bibi Dong dari kedua sisi. Bang! Pedang suci malaikat di tangan Qian Rensue bergetar hebat. Perasaan khas yang tidak bisa dia ungkapkan berkembang dengan cepat di tubuhnya. Qian Rensue menemukan bahwa tubuhnya sekarang tidak bisa bergerak sedikit pun, dia hanya bisa mempertahankan postur bertarungnya, berhenti di udara. Jika itu dalam situasi normal, dia bisa menggunakan Solar Pure Flame untuk memutuskan ikatan ini. Namun, dia tidak bisa menghubungi sinar matahari saat ini. Dengan kekuatannya sendiri, akan butuh waktu untuk memutuskan ikatannya. Badai tidak tetap. Ini adalah pertama kalinya Tang San menggunakan serangan pertama Golden 13 Halberd untuk mengepung dewa sepenuhnya. Ketika kekuatan alam dan dewa lebih transenden daripada Qian Rensue, dia bisa memiliki kekuatan itu. Jika Bibi Dong tidak ada di sana, dia bisa berkonsentrasi berurusan dengan Qian Rensue. Pada saat itu, dia bahkan tidak perlu menghalangi sinar matahari untuk membuatnya bekerja. Bahkan jika badai tidak tetap tidak dapat menahan Qian Rensue selama 8 detik, hanya waktu singkat yang cukup untuk Tang San. Trident Dewa Laut menghubungi raksasa Skite, menghasilkan suara keras. Pedang Trisula telah mengunci Skite. Keempat sosok itu bertarung di udara. Cahaya emas dan cahaya ungu telah bersentuhan. Trident Dewa Laut dapat memiliki beberapa efek penindasan pada beberapa senjata lain, dan begitu pula dengan Skite. Saat ini, di antara 2 sosok yang masing-masing telah mereka hasilkan, satu adalah tubuh asli mereka, dan yang lainnya adalah roh tingkat dewa mereka. Hanya mereka yang memiliki roh kembar yang bisa melakukan itu. Namun, situasi sebenarnya selalu melampaui ekspektasi. Golden Trident telah mengunci raksasa Skite, tetapi hanya dalam sekejap, situasinya terbalik. 2 lampu emas melesat ke langit. Golden Trident diledakkan ke udara, melonjak seperti 2 naga emas. Bibi Dong tertawa dingin di dalam. Tang San, jiwa ketuhananmu jauh lebih kuat dariku. Namun, saya telah memulai warisan ketika saya berada di peringkat level 99. Tentu saja, kekuatan Tuhan saya akan jauh lebih kuat dari Anda. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan untuk memprotes saya. Demonik Skite ungu tua melesat ke dada Tang San lagi. Dari pengalaman yang dia pelajari 3 hari yang lalu, persenjataan Dewa Laut tidak dapat mencegah senjata suci Dewa Raksasa. Saat Golden Trident diledakkan, tubuh Tang San terpengaruh, berputar dengan keras. Kedua sosok itu melakukan gerakan yang sama, selama mereka berputar, mereka menghindari serangan Bibi Dong. Refleks Bibi Dong cepat, sabit iblis yang merindukan Tang San secara vertikal menyapu Tang San. Pada saat yang sama, dari tubuh Tang San yang berputar, 2 tetes emas kecil terlepas. Mereka tampak seperti 2 tetesan hujan yang masing-masing terbang menuju 2 Bibi Dong. Bibi Dong secara naluriah mengangkat salah satu tangannya untuk menangkap tetesan kecil itu. Tangan lainnya masih menebas sabit iblis di Tang San. Awas, jangan tangkap. Qian Rensue akhirnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Melihat 2 tetes itu terbang ke Bibi Dong, dia secara naluriah berteriak. Segera, Qian Rensue mendatangi salah satu dari 2 Bibi Dong, membenturkan bahunya ke dirinya, mendorongnya menjauh. Dia telah memilih untuk menyelamatkan Bibi Dong, bukan klon yang dibuat dari rohnya. Bahkan Qian Rensue tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Pada fraksi waktu itu, gambar Bibi Dong muncul di warisan Dewa Malaikat terlintas di benaknya. Semua perbuatannya berasal dari nalurinya. Suara aneh bergema, Bibi Dong yang dibuat dari jiwanya telah berhenti di udara. Ada lubang kecil di telapak tangannya. Tetesan kecil itu masuk ke tubuhnya melalui gelabelanya. Klon Bibi Dong berubah menjadi warna emas hampir seketika. Ledakan, itu meledak. Dari sisi lain, tubuh asli Bibi Dong didorong ke samping setelah Qian Rensue menabraknya. Tetesan emas telah merindukannya, terbang di atas kepalanya dan berubah menjadi garis panjang di udara sebelum menghilang. Qian Rensue juga beruntung. Pada saat kritis itu, tetesan emas telah melewati kepalanya, hanya setengah inci darinya. Dia tidak tertabrak. Perasaan beku telah menyebar ke seluruh tubuhnya dari tangannya. Bibi Dong tiba-tiba meraih Qian Rensue, terbang mundur ribuan meter. Dia tidak berani percaya itu benar.
Pada saat itu, dia bisa merasakan nafas kematian. Klonnya terbuat dari rohnya. Meskipun itu terkondensasi dari kekuatan dewa dan jiwa dewa, kemampuannya untuk menyerang dan bertahan sama dengan tubuh aslinya. Pada saat itu, jika Qian Rensue terlambat satu langkah, atau dia tidak mendorongnya ke samping, tidak diragukan lagi tubuh aslinya akan binasa di udara seperti yang terjadi pada klonnya. Kedua sosok Tang San bersinar dalam cahaya emas, lalu menyatu. Ada luka besar pada persenjataan Dewa Laut di pinggang. Meskipun kulitnya belum dipotong, kabut ungu mengambang di sana. Itu adalah kekuatan melahap iblis dari Dewa Raksasa. Melihat Bibi Dong melayang dari kejauhan, Tang San menghela nafas, hubungan darah. Saya tidak menghitungnya, dia adalah putrimu. Saya berpikir bahwa dia akan mengambil kesempatan dan membunuh saya. Jika kita berdua mati, maka dunia ini akan menjadi miliknya. Qian Rensue, Anda telah menyimpang dari asumsi saya. Petik 2. Tang San terlihat dengan sengaja, tetapi dia sebenarnya telah merencanakan segalanya. Bahkan serangan terakhir Qian Rensue, dia telah menghitung dengan tepat waktu ketika Unfixed Storm mengurungnya. Dia tahu bahwa Qian Rensue dan Bibi Dong memiliki hubungan yang sengit, yang hampir seperti situasi hidup atau mati. Saat tubuhnya berputar, dia bisa menghindari sabit iblis. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan dewa untuk mengumpulkan dua tetes air mata Guanyin. Apa yang Dewa Laut memiliki lebih banyak air, dan dua tetes air mata Guanyinnya adalah inti dari air, ditambah kekuatan dewa, bagaimana itu bisa dicegah dengan mudah. Qian Rensue makan buah pahit dari senjata tersembunyi ini, begitulah cara dia bisa mengenalinya hanya dalam sekejap. Jika Qian Rensue menyerang Tang San saat itu, dia bisa saja membunuh Bibi Dong dengan sempurna. Juga, pada saat yang sama, dia bersiap untuk serangan lain. Klonnya dan tubuh aslinya dapat ditukar kapan saja, yang bahkan tidak mungkin dilakukan Bibi Dong. Badai tidak tetap Tang San hanya bisa menahan Qian Rensue dalam waktu singkat, Qian Rensue bisa punya waktu untuk membunuh tubuh aslinya daripada menyelamatkan Bibi Dong. Dengan demikian, Bibi Dong akan mati, dan roh Tang San akan hancur. Meskipun kompetensinya akan menurun drastis, Qian Rensue jauh lebih lemah dari Bibi Dong. Selain itu, dia memiliki benih kegagalan di dalam hatinya. Menghadapi Qian Rensue, dia memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkannya. Setidaknya, tidak masalah menyeretnya sampai mati bersamanya. Namun, refleks naluriah Qian Rensue telah merusak segalanya. Bibi Dong terluka sejak jiwanya dihancurkan. Tapi Tang San telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan dewa untuk menghasilkan dua tetes air mata Guanyin. Luka di pinggangnya juga mempengaruhi kekuatan dewanya. Tidak diragukan lagi tidak ada yang mendapatkan keuntungan apapun. Tang San akan menang 1 lawan 2, terluka akan menjadi kerugian besar. Setelah kedua sosok itu bergabung menjadi satu, Tang San menggeser Dewa Laut Trident ke tangan kirinya, sambil meletakkan tangan kanannya di luka untuk memurnikan kekuatan Dewa Raksasa di sana. Sayap besar di punggungnya terentang, mengambil sejumlah besar cahaya biru di langit ke dalam tubuhnya. Nimbus ungu tua di tubuh Bibi Dong lebih redup. Dia menatap Qian Rensue yang berdiri di sampingnya dengan keraguan di matanya. Kamu, Qian Rensue tidak menatapnya, menatap Tang San, kita seharusnya tidak memberinya kesempatan. Dia sangat licik, kami hanya bisa menggunakan kekuatan serangan murni untuk menghindari jebakannya. Petik 2. Baik, aneh bahwa Bibi Dong tidak keberatan dengan ide Qian Rensue. Tentu saja, bukan karena Qian Rensue baru saja menyelamatkan hidupnya yang mengubah perasaannya terhadapnya. Melihat putrinya yang cantik, yang telah dia bawa ke kehidupan ini tanpa cinta, jiwanya sedingin gunung es 1000 tahun, sekarang memiliki aliran hangat yang mengalir di dalamnya. Ledakan, cahaya ungu dan cahaya merah emas muncul pada saat yang bersamaan. Bibi Dong berdiri bahu-membahu dengan Qian Rensue. Namun, mereka tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan lain, mereka baru saja melepaskan sepenuhnya indera ketuhanan mereka yang luar biasa. Tekanan besar dilepaskan, menekan para prajurit di jalan gunung bukit menguntungkan. Tang San dapat melihat dengan jelas bahwa banyak aliran udara ungu tua berkumpul di tubuh Bibi Dong dari segala arah. Jelas, dia memulihkan kekuatannya. Arus udara ungu itu adalah kebencian di seluruh benua Douluo, di mana arus paling kolosal datang dari pas bukit-bukit yang menguntungkan. Itu adalah jiwa dari mereka yang kehilangan nyawanya karena racun poison Douluo 3 hari lalu.
Seolah-olah Dewa Laut bisa mengambil kekuatan laut, Dewa Malaikat dapat menerima kekuatan dari matahari, Dewa Raksasa dapat mengambil setiap pikiran buruk, dan niat di hati semua makhluk hidup atau mati. Dendam itu akan menjadi kekuatan Dewa Raksasa. Kekuatan kebencian lebih kuat daripada kekuatan iman, tetapi itu tidak bisa bertahan lama. Namun, dalam pertempuran, kebencian akan lebih mengintimidasi. Inilah yang disebut orang, air jernih tidak bisa ikan. Beberapa hari yang lalu, ada begitu banyak tentara kerajaan roh yang mati karena racun ekstrim. Saat ini, jalur gunung bukit yang menguntungkan adalah arena terbaik untuk Bibi Dong. Tang San tahu betapa sulitnya jika Bibi Dong telah pulih sepenuhnya. Tapi dia tidak bisa sembrono sekarang. Bibi Dong dan Qian Rensue berdiri di sana, meskipun kekuatan dewa mereka tidak kompatibel, indera ilahi mereka bekerja sama satu sama lain untuk mengendalikan seluruh situasi. Jika dia berani melompat, yang akan menunggunya, tentu saja, adalah duo dewa Bibi Dong dan Qian Rensue. Dua dewa yang bekerja sama adalah hal yang paling tidak ingin dilihat Tang San. Dia tidak bisa membunuh mereka secara terpisah, sekarang, itu tidak mungkin baginya. Situasi saat ini karena penyelamatan naluriah Qian Rensue yang tiba-tiba. Ikatan darah itu telah mendorong Tang San ke posisi yang kurang menguntungkan. 8 raksasa demonik skites di punggung Bibi Dong telah ditembakkan sekaligus, bergabung dengan sabit di tangannya. Tatapan Bibi Dong selalu tertuju pada Tang San. Raksasa demonik skite di tangannya tiba-tiba melonjak ke langit. Cahaya ungu tua meledak hanya dalam sekejap. Aura mengerikan yang mengerikan di udara seperti ribuan hantu menangis yang menunjukkan taring dan cakar mereka. Bola cahaya biru yang dikondensasi Tang San di langit bergetar hebat. Kekuatan dewa raksasa benar-benar menindas sebagian besar dewa lainnya. Pikiran ganas itu jauh lebih berbahaya daripada kekuatan dewa malaikat. Jika disentuh, itu akan membutuhkan sejumlah besar indera ilahi untuk memurnikan. Tang San menghela nafas. Kedua sayap di punggungnya mengepak. Cahaya biru muncul di langit seindah bima sakti yang jatuh dari angkasa, masuk ke tubuh Tang San melalui sayapnya. Cahaya dewa muncul dari tubuhnya lagi, sama seperti dia tidak menghabiskan sedikit pun energinya. Namun, matahari, yang tadinya tertutup, kini muncul kembali. Bibi Dong mendapatkan apa yang diinginkannya. Kekuatan dewa raksasa telah diambil secara instan. Sinar matahari tidak baik untuk kekuatan dewanya. Namun, Qian Rensue menjadi jauh lebih baik di bawah sinar matahari. Dia melirik Bibi Dong lalu mengarahkan pedang malaikatnya ke langit. Solar Pure Flame yang sangat besar turun ke dirinya. Lapisan indah pola emas merah muncul di persenjataan malaikatnya. Tang San secara naluriah mencengkeram Dewa Laut Trident lebih erat. Seberkas keputusasaan tersebar di dalam hatinya. Dia tahu peluangnya semakin kecil. Satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah konflik antara Bibi Dong dan putrinya. Namun, sekarang sudah hilang. Ketika kedua dewa itu mengesampingkan konflik mereka dan bergabung satu sama lain untuk menyerangnya, bagaimana mungkin dia sendiri memprotes mereka? Bibi Dong dan Qian Rensue mulai menyerang. Mereka terbang sangat lambat ke arahnya. Kecepatan mereka bahkan lebih lambat dari Master Roh sistem terbang normal. Namun, energi pada mereka berkembang, dengan kuat menekan ke depan. Kekuatan Dewa Malaikat dan kekuatan Dewa Raksasa bergabung bersama dan perlahan-lahan didorong ke depan karena mereka hanya memiliki satu target, yang tidak meninggalkan peluang Tang San untuk membalikkan situasi. Tekanan para dewa semuanya terfokus pada Tang San. Indra ilahi mereka semuanya telah pulih, yang berarti, begitu mereka meletuskan serangan mereka, itu akan menjadi serangan yang mengguncang bumi. Sepasang sayap di punggungnya terus mengepak. Setelah mereka berevolusi menjadi hanya 2 sayap, sayap tersebut, yang aslinya adalah 8 tombak laba-laba, memiliki kemampuan melahap yang lebih kuat. Titik cahaya biru yang terlihat secara bersamaan datang ke tubuh emas Tang San dan bergabung dengannya. Pola emas di persenjataan Dewa Lautnya mekar dengan mempesona. Gelombang beriak dari Golden Trident. Kabut emas mulai menyebar dari tubuhnya. Ini adalah energi yang berlebihan yang tidak bisa ditahan oleh tubuhnya tetapi meluap. Namun, dia mundur dengan sengaja. Menghadapi tekanan mengintimidasi dari Dewa Malaikat dan Dewa Raksasa, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Di atas pas bukit-bukit yang menguntungkan, hati semua orang mencapai tenggorokan mereka karena mereka sangat cemas. Mereka mengira akan menyaksikan pemandangan mematikan yang sama seperti yang mereka alami tempo hari. Meskipun Tang San lebih tenang,
Bibi Dong dan Qian Rensue juga berubah. Tetapi sekarang mereka tidak menyerang Tang San hanya sendiri, tetapi bekerja sama satu sama lain. Grandmaster menutup matanya dengan sedih. Dia marah pada dirinya sendiri karena tidak berdaya. Sue Beng sedang menonton dengan mata terbuka lebar dan tinju terkepal. Matanya menunjukkan keengganan yang ekstrim. Di atas bukit-bukit yang menguntungkan, hanya Xiao Wu yang bisa mempertahankan pikiran jernihnya, seolah-olah dia telah meramalkan situasi saat ini. Xiao Wu mengeluarkan sosis merah muda lalu menelannya perlahan. Kekuatan lembut segera terakumulasi di punggungnya, membentuk sepasang sayap transparan. Itu adalah sosis jamur terbang Swift dari Oscar. ROAR Tang San berteriak. Trident Dewa Laut menggambar lingkaran besar di udara. Kekuatan Dewa Laut yang berlebihan meledak di bawah tekanan besar, yang membantunya menyeimbangkan dirinya di udara. Dia tidak bisa mundur lagi karena dia hampir melewati pas bukit-bukit yang menguntungkan. Jika dia tidak bisa menerima seluruh serangan dari kedua dewa ini, seluruh jalan gunung bukit yang menguntungkan akan menerima gelombang kejut dari pertempuran tiga dewa. Sekarang dia menghadapi serangan gabungan dari dewa malaikat dan dewa raksasa dengan kekuatan dewa mereka yang mengintimidasi, dia tidak punya pilihan lain. Lebih baik menjadi giok yang hancur daripada tembikar yang tidak pecah. Kalimat ini muncul di benaknya lagi. Kekuatan Dewa Laut yang lembut meledak dengan marah, berubah menjadi api emas yang luar biasa menutupi Tang San. Itu bukan nyala api yang sebenarnya, tetapi tanda yang menunjukkan bahwa kekuatan Dewa Tang San telah mencapai batasnya. Dia menggeser Dewa Laut Trident ke tangan kirinya, sementara persenjataan Dewa Laut masih memancarkan sinar yang menyilaukan. Golden Trident dengan cahaya birunya seperti telah disatukan dengan tangan kirinya. Pada saat yang sama, cahaya emas meletus dari lengan kanan Tang San. Sinar cahaya emas menumpuk di telapak tangannya. Dengan raungan rendah, tubuh Tang San melesat seperti anak panah. Meskipun dia menanggung tekanan yang mengesankan dari para dewa, dan dua dewa kuat yang dia hadapi, dia tidak menghentikan langkahnya. Saat dia menyerbu ke depan, tiga domain peringkat dewa telah bertabrakan dengan keras, mengembunkan udara. Dengan nyala api yang menutupi tubuhnya, Tang San dengan kuat menghancurkan semua penghalang energi di depannya. Saat dia menabrak Qian Rensue dan Bibi Dong, matanya seterang bintang. Qian Rensue memegang pedang malaikat dengan kedua tangannya. Api murni surya meledak dengan gerutuan, menuangkan api emas yang menyilaukan ke pedang suci malaikat. Pedang itu sekarang menunjuk langsung ke Tang San, karena energi panas yang sangat besar menyebar dengan cepat di udara. Raksasa demonik skite besar di tangan Bibi Dong berkobar, tapi itu membakar aura dendam tak berujung dan racun iblis dengan nyala api hijau. Duo dewa ibu dan anak tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka, menghadapi Tang San. Mereka ingin menerima serangan itu secara langsung. Jarak di antara mereka semakin pendek. Kulit Tang San menjadi sedingin gletser abadi. Perasaan ketuhanannya sekarang tenggelam dalam kondisi unik, di mana dia benar-benar tenang dan tak tergoyahkan. Begitulah cara dia menangkap peluang yang mungkin muncul kapan saja. Raksasa demonik skite direndam dalam nyala api hijau yang aneh, dan pedang malaikat yang mempesona menghadapi serangan Tang San pada saat yang sama. Qian Rensue mengangkat pedang malaikatnya lebih tinggi sementara raksasa demonik skite di tangan Bibi Dong diturunkan, membentuk pertahanan tertutup. Ketiga dewa ini akhirnya bertabrakan hanya dalam sekejap mata. Tangan kiri Tang San mengangkat sigat trident dengan semua kekuatannya, sementara tangan kanannya yang mengarah ke Qian Rensue menembakkan setetes cahaya emas. Qian Rensue ketakutan. Air mata Guanyin Tang San telah meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Terutama, itu hampir membunuh Bibi Dong. Air mata Guanyin, ketika ditembakkan tidak menunjukkan sedikitpun kekuatan dewa. Jika tidak, Bibi Dong tidak akan tertipu. Dalam suara keras dari tabrakan tersebut, raksa demonik skite di tangan Bibi Dong dan si God Trident di tangan Tang San telah berdampak. Api emas dan api hijau telah meledak pada saat yang sama, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana. Qian Rensue, pada saat itu, tidak bisa membantu tetapi mengubah arah pedang malaikatnya. Dia harus meletakkannya secara horizontal di depannya. Solar Pure Flame meledak dengan semua kapasitasnya untuk menghadapi setetes kecil cahaya emas itu. Kemampuan Tang San untuk menciptakan peluang sangat kuat, bahkan jika dia harus menghadapi dua dewa pada saat yang bersamaan. Dia telah menggunakan kompetensinya yang luar biasa untuk menciptakan peluang instan ini. Raksasa demonik skite didorong ke atas oleh si God Trident, memperlihatkan dada Bibi Dong.
Setetes cahaya emas yang ditembakkan dari tangan kanannya telah menghilang tepat ketika bersentuhan dengan Solar Pure Flame. Tidak bagus, dia tertipu. Qian Rensue bisa bereaksi tepat waktu, tetapi area rentan di depan dada Bibi Dong sudah jelas sekarang. Ini adalah serangan paling jahat dari Tang San. Faktanya, dia telah memasukkan semua kekuatan dewa ke dalam trident emas bersama dengan kontrol gravitasi, yang telah meningkatkan bobot trident 10 kali lipat lagi. Bibi Dong juga telah memukulnya dengan semua kekuatannya, namun, dia tidak dapat memprediksi bahwa Tang San tidak melakukan apapun untuk mempertahankan serangan Qian Rensue karena dia hanya fokus padanya. Raksasa demonik Skite didorong ke atas, menunjukkan kelemahan besarnya. Tang San memanfaatkan ketakutan Qian Rensue padanya. Meskipun dia tahu bahwa dia hampir tidak bisa membuat setetes air mata Guanyin lagi, dia tetap memilih untuk bertahan. Jika tidak, pedang malaikat akan menikamnya saat ini dengan serangan nekatnya. Dalam keadaan buntu seperti itu, Tang San menggunakan taktik khusus yang diajarkan Grandmaster padanya. Tang San belum pernah menggunakan trik ini sebelumnya. Itu menakutkan. Metode ini hanya dapat digunakan dalam kondisi yang sesuai. Itu menggunakan kemampuannya yang paling kuat untuk menakut-nakuti lawannya. Refleks Qian Rensue cukup cepat. Ketika dia menemukan tipuannya, pedang malaikat di tangannya segera menonjol, menusuk dada Tang San. Setelah sigat trident di tangan Tang San menyingkirkan raksasa demonik Skite milik Bibi Dong, tangan kirinya mengayun, menancapkan gagang sigat trident ke dada Bibi Dong. Di saat yang sama, tangan kanannya memberi isyarat. Raungan naga bergema keras dan jelas. Seekor naga emas raksasa ditembakkan dari persenjataan tangan kanannya. Meskipun itu hanya selama sekejap mata, naga emas raksasa itu telah dihancurkan oleh api murni surya pada pedang malaikat, namun, itu bisa menunda langkah Qian Rensue untuk sementara waktu. Pedang malaikat tidak bisa menusuk Tang San tetapi menebas pinggangnya, tepat di tempat Bibi Dong telah memotongnya sebelumnya. Tang San menangis kesakitan. Tubuhnya terasa seperti dicambuk, mendorong ke belakang seketika. Dari sisi lain, Bibi Dong tertabrak Golden Trident, seluruh tubuhnya meledak dengan ledakan keras, berubah menjadi banyak aliran udara yang bergerak di udara. Sementara tubuh Tang San tertiup angin, aliran udara ungu itu telah terakumulasi lagi. Raksasa demonik Skite tidak kembali ke tangannya. Wajah Bibi Dong menjadi meringis, mengepalkan tangannya, meninju Tang San. Bola cahaya ungu besar muncul di udara, mengejar Tang San. Boom! Dia terpukul, terlempar ke pas bukit-bukit yang menguntungkan. Rencana dan tanggapan Tang San tidak memiliki masalah, tetapi dia menghadapi dua dewa. Bibi Dong, pada saat kritis, telah menggunakan kemampuan terbaiknya ketika dia masih menjadi Master Roh, tubuh abadi, mengubah tubuhnya menjadi energi tak berbentuk untuk menghindari serangan kekuatan penuh dari Dewa Laut Trident. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya menghindari sigat Trident, tapi setidaknya dia telah menghindari serangan fisik Trisula 1 juta jin.